Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Musdani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus dengan nomor induk mahasiswa 18721502998, mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri MPDE. Berapa Mbak? 38 Ibu. Berapa? 3.800.000. Gila. Ibu maaf, Ibu nggak salah hitung ya? Tidak Bapak, barang-barang charter pesawat kemari. Boleh lihat bonnya? Minyak goreng 10 liter 350.000. Beras 2 karung 1.800.000. Gimana nggak pada minta merdeka? Fenomena ketimpangan pembangunan ekonomi di pedalaman Papua Barat. Dikutip dari kompas.com oleh editor Setio Puji, masyarakat suku Korowai yang tinggal di wilayah Korowai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua sudah terisolasi selama bertahun-tahun. Akibat tidak adanya akses transportasi yang memadai untuk menuju ke lokasi tersebut bisa dibilang tidaklah mudah. Untuk mencapai lokasi itu, warga hanya diberikan 2 pilihan mode transportasi, yaitu menggunakan helikopter atau longboat. Jika memanfaatkan helikopter, jarak tempuh dari Boven di Goel sekitar 1 jam. Namun jika menggunakan longboat membutuhkan waktu 1 hari perjalanan dan ditambah 2 hari berjalan kaki. Jauh di pedalaman itu, suku Korowai mengandalkan tambang emas sebagai mata pencaharian. Masyarakat suku Korowai berharap sumber penghidupan itu tidak ditutup oleh pemerintah. Sementara itu, salah satu pengelola koperasi KW Sunggaup Mining, Hengki Yaluo, mengatakan karena lokasinya terisolasi dan jauh dari perkotaan itu, harga kebutuhan pokok di Korowai cukup tinggi. Bahkan untuk harga 1 karung beras berukuran 10 kg di kawasan tambang rakyat Korowai mencapai 2 juta rupiah. Beras 10 kg itu sama dengan emas 4 gram. Kalau dibeli dengan uang, harga 1 beras karung itu sekitar 2 juta rupiah, ujar masyarakat Korowai. Tak hanya beras, untuk 1 kardus mie instan dijual seharga 1 juta rupiah, sedangkan ikan kaleng seharga 150.000. Mie instan 1 karton kalau ditukar dengan emas itu sekitar 2 gram. 1 karton itu sekitar 1 juta rupiah. Lalu 1 bungkus mie instan sekitar 25.000 rupiah, ujar Hengki masyarakat Korowai. Mengejar ketertinggalan di Papua. Badan Pusat Statistik BPS di seluruh Indonesia secara serentak merilis hasil pendapatan potensi desa atau PODES. Salah satu data strategis yang dihasilkan dari PODES adalah dengan dipetakannya status perkembangan desa yang meliputi desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua telah membuka jalan untuk mengejar ketertinggalan dan mengurangi kesenjangan. Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2% dana alokasi umum nasional atau kurang lebih 3,8 triliun. Ditambah dengan dana tambahan infrastruktur sekitar 1,4 triliun dan alokasi dana desa mencapai hampir 4 triliun. Namun demikian, perkembangan pembangunan di desa di tanah Papua cenderung mengalami stagnas jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Mengapa terjadi stagnas? Yang pertama, titik awal antara Papua atau Papua Barat dengan provinsi lain sangatlah berbeda.
Lalu yang kedua adalah faktor keamanan. Tentunya masih jelas dalam ingatan beberapa waktu yang lalu puluhan pekerja proyek jembatan jalur Trans Papua di Kabupaten Nduga tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Lalu yang ketiga terkait dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang sampai mengganggu ketertiban umum seperti pemalangan atau pemblokiran yang sudah menjadi pemandangan biasa di kedua provinsi tersebut. Peristiwa ini menggambarkan ketidaklancaran proses komunikasi, koordinasi, dan trust antara pihak pemerintah dan rakyat Papua. Selanjutnya masalah aksesibilitas tak kalah memberikan pengaruh terhadap lambannya kinerja dan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Minimnya ketersediaan infrastruktur jalan berimplikasi pada mahalnya urusan logistik pembangunan di tanah Papua. Peran pemerintah dan masyarakat. Menurut Acemoglu dan Robinson pada tahun 2012 dalam bukunya Why Nations Fail menjabarkan bahwa bukan keterisolasian atau lokasi geografis yang menyebabkan keterpurukan, melainkan peranan para elit politik yang duduk di pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Lalu pemerintah yang mengatur aliran deras uang pembangunan, infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana pendukung kegiatan ekonomi, transportasi, pelayanan publik menjadi komponen inti untuk take off dari ketertinggalan. Lebih dalam, Acemoglu dan Robinson juga menekankan pentingnya kontrol dari warga masyarakat sebagai wujud proses demokrasi yang sehat. Hal ini mencerminkan masih diperlukannya peningkatan kinerja demokrasi dua arah, yaitu dari pemerintah dan juga masyarakat sebagai sayap pendukung pembangunan daerah. Selanjutnya terkait dengan potensi ekonomi desa, pengupayaan infrastruktur berupa jalan penghubung antara penghasil produk dengan pasar juga harus mendapatkan perhatian. Dan akhirnya otonomi khusus merupakan upaya pengkhususan bagi rakyat Papua untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, merata, dan berkearifan lokal. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.